Beberapa waktu lalu, Xiaomi baru aja ngeluncurin smartphone terbaru. Bukan Xiaomi sih, Poco lebih tepatnya. Ini dia, Poco X3 NFC. Smartphone ini hadir untuk range smartphone yang harganya lebih terjangkau. Tapi seinget gue, emang si Poco ini nggak pernah ngeluncurin HP yang harganya mahal banget gitu. Terakhir ada Poco F2 yang dijual harganya 7 jutaan. Nah kalau dia, harganya 3 jutaan aja. Dengan harga yang lebih murah, kita bisa dapat apa ya? Poco X3 NFC punya desain yang cukup anti-mainstream. Dia punya modul kamera yang beda dari smartphone Android lainnya, yang cenderung berkiblat ke desain iPhone atau Samsung. Modul kamera belakang X3 berbentuk lingkaran. Kamera belakangnya ada 4, dirangkai secara simetris dalam bentuk huruf X bersama dengan satu LED flash. Ini tuh kayak udah jadi desain statementnya Poco gitu. Sekaligus ngasih kesan Poco punya spesialisasi di aspek kamera yang bener-bener canggih dan lebih gagah. Tampilan bodi belakangnya mengkilap dengan tekstur berbeda antara bagian pinggir dengan bagian tengah. Terus ini ada tulisan Poco gede banget nih, biar nggak lupa kali ya sama merek HP sendiri. Tapi kalau gue pribadi kurang suka nih sama tulisan yang kegedean kayak gini. Harusnya bisa dibuat lebih manis gitu. Satu-satunya cara untuk nutupin tulisan kayak gini ya dengan pakai casing non-transparan. Ada 2 pilihan warna yang ditawarkan, yaitu Cobalt Blue dan Shadow Grey. Nah, yang gue pegang ini yang Cobalt Blue. Si X3 ini juga udah menyandang sertifikasi IP53, yang artinya smartphone ini udah tahan cipratan air. Di dalam paket penjualannya juga udah disertakan softcase yang diklaim antibakterial. Tanpa softcase aja, body X3 ini udah cukup tebal. Kalau dipakein softcase lagi, kayaknya kurang keren sih dan kerasa nggak nyaman kalau dipegang lama-lama. Apalagi kalau tangannya cuma segede gini. Tapi bukan tanpa alasan loh bodinya bisa tebal kayak gini. Wajar banget karena dia punya baterai jumbo 5160 mAh. Di sisi kanan terdapat tombol volume up down. Terus ada tombol power yang juga berfungsi jadi sensor fingerprint yang dibuat dengan tekstur kasar. Sensor ini bisa detect sidik jari dengan cepat dan akurat. Sementara di sisi kiri terdapat slot SIM tray hybrid. Jadi harus pilih nih, mau pakai 2 nano SIM card atau 1 nano SIM plus SD card. Sementara di bagian bawah terdapat jack audio 3,5 mm, USB Type-C, mikrofon, dan speaker. Di bagian depan, smartphone ini memiliki layar berukuran 6,67 inci IPS LCD Full HD. Dia emang masih pakai IPS LCD, tapi dari pengalaman gue, layar ini tetap bisa menampilkan visual yang baik dan ini bukan suatu kekurangan buat smartphone ini. Ada punch hole di tengah atas untuk tempat kamera depan. Layar ini juga udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dia udah mendukung HDR10 dan DRM Widevine L1 yang berarti kita bisa nonton video streaming HD10 di Netflix atau di YouTube. Hal paling menarik dari Poco X3 NFC adalah layarnya yang udah support refresh rate 120 Hz. Refresh rate-nya bisa diset ke 120 Hz atau ke 60 Hz kalau mau hemat baterai. Di sini tuh ada fitur dynamic switch yang bisa bikin smartphone ini menyesuaikan refresh rate dengan penggunaan. Kalau lagi jalan santai atau lagi buka aplikasi ringan, layarnya bakal masuk ke 60 Hz walaupun kita udah set di 120 Hz. Terus kalau lagi main game berat, baru dia akan bertahan di 120 Hz. Buat lo yang udah terbiasa pakai layar 120 Hz, kayaknya bakal lumayan terganggu nih dengan automatic switch ke 60 Hz. Pengalamannya kayak kerasa jomplang gitu, dari yang tadinya ngebut, terus tiba-tiba jadi lelet responsnya. Beralih ke performa, Poco X3 NFC yang gue uji adalah yang varian RAM 8GB dengan storage 128GB. Smartphone ini menggunakan prosesor Snapdragon 732G yang dibuat dengan fabrikasi 8 nanometer dan punya kecepatan maksimal 2,3 GHz dan GPU-nya adalah Adreno 618. Dia jalan dengan sistem antarmuka MIUI 12 for Poco berbasis Android 10 dengan Poco Launcher 2.0. Nah, untuk menguji smartphone ini, gue bakal mainin game berat yang untuk maininnya aja butuh memori yang cukup besar. Kita mulai dari PUBG Mobile.
Untuk mainin game berat standar kayak gini, Poco X3 NFC bisa memainkan di kualitas grafis HD dan frame rate high. Di sini game bisa berjalan mulus tanpa nge-lag serta cuma ngehasilin sedikit panas setelah main selama 1 jam nonstop. Beralih ke game yang lebih berat, kali ini gue akan mainin Genshin Impact. Game yang biasanya cuma bisa dimainin di smartphone dengan prosesor high-end dan RAM-nya wajib minimal 4 GB. Smartphone ini bisa memainkan Genshin Impact dengan kualitas grafis dari lowest hingga medium, sementara kualitas high dan highest masih overclocked. Ya wajar sih, ini game memang berat banget soalnya. Di kualitas medium, smartphone ini cukup kewalahan ternyata mainin Genshin Impact. Sementara kualitas low dan lowest lumayan lancar, walaupun ada beberapa part di mana geraknya lumayan melambat sampai bener-bener nggak gerak. Misalnya pas lagi bertarung atau pas mode cerita sebelum monster menyerang. Overall sih selama gameplay emang cukup lancar, tapi kalau nge-lag pas lagi ada momen seru, emang jadi gak asik sih. Baterai dengan kapasitas 5160 mAh juga udah sangat cukup untuk main game berjam-jam dan nonton film seharian. Untuk fast chargingnya, Poco menyertakan adaptor 33 watt di dalam paket penjualan. Proses pengisian baterainya terbilang cepat untuk kapasitas yang sangat besar. Dari kondisi baterai 20% bisa mengisi daya hingga 100% dalam waktu cuma 70 menitan. Sementara kalau ngecas dari 0% selama 30 menit bisa mengisi baterai sekitar 55%. Cepet kan? Beralih ke fitur yang gak kalah menarik, yaitu kameranya yang sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Sebenarnya gue sih gak mau berharap banyak sama kamera smartphone yang harganya 3 jutaan. Tapi ternyata hasil fotonya jauh di atas ekspektasi dan kameranya sudah sangat mumpuni untuk mengambil gambar di berbagai kondisi. Pertama, mari kita bahas kamera selfie dengan resolusi 20 megapiksel AI camera. Kameranya bisa mengambil gambar dengan cukup baik di luar ruangan dengan cahaya yang cukup. Warnanya keluar dan kontrasnya luar biasa bagus untuk di kelasnya. Sementara kalau di dalam ruangan dengan cahaya yang minim, hasilnya cukup tipikal sih seperti kamera smartphone Xiaomi pada umumnya. Tonnya jadi abu-abu dan warnanya kurang menyala. Sementara kamera belakangnya bekerja dengan baik di luar ruangan dengan cahaya yang cukup. Foto siang-siang itu oke banget deh. Detailnya bagus, kontrasnya tinggi, dan gambarnya jadi agak warm. Untuk low light pun sebenarnya nggak buruk-buruk banget, asalkan kita aktifin night mode. Hasilnya sama sih, masih cukup tipikal HP Xiaomi. Pokoknya kalau udah masuk maghrib atau masuk malam hari, night mode ini direkomendasiin banget supaya lo bisa dapat gambar yang lumayan saat malam hari di tempat yang kekurangan cahaya. Yang gak kalah menarik, kameranya juga punya fitur ala DSLR seperti long exposure yang memungkinkan untuk ambil gambar bergerak dengan hasil yang sangat artsy. Misalnya seperti keramaian, cahaya jalanan di malam hari, atau cahaya bintang. Ada juga fitur clone untuk menggandakan objek dalam background yang sama. Berikut hasil foto menggunakan kamera belakang Poco X3 NFC. Sensor kedalaman 2 megapiksel bisa menghasilkan gambar portrait yang sangat baik. Pemisahan antara objek dan latar belakang cukup natural, walaupun bukan yang terbaik, tapi ini sudah lebih dari cukup. Terus kalau kita pakai kamera ultra wide, hasil warnanya juga bagus. Terus ada juga foto untuk makro, dia bisa tangkap gambar yang cukup detail dan noise yang rendah. Secara keseluruhan, Poco X3 NFC ini udah membabat habis seluruh kemampuan yang mungkin bisa ditaruh di smartphone. Performa cek, baterai cek, kamera juga oke. Dan gak boleh lupa kalau misalnya smartphone ini juga udah punya fitur NFC yang bisa digunakan untuk top up atau cek saldo kartu elektronik. Dan kalau misalnya emang desainnya itu nggak keren-keren banget, itu wajar sih karena si Poco ini emang nggak pernah ditujukan untuk orang-orang yang fashionable and stylish. Dia itu lebih untuk orang-orang yang pakai HP-nya barbar kayak main game seharian atau foto-foto. Dan dengan harga 3,2 juta untuk RAM 6GB dan memori internal 64GB dan 3,6 juta untuk RAM 8GB untuk memori internal 128GB, lo udah bisa dapetin smartphone yang worth it banget. Dan kayaknya harga ini bakal bikin brand lain tuh kesel sama Xiaomi karena kembali obrak-abrik harga smartphone di kelas menengah. Dan smartphone ini pantas sih untuk menyandang gelar mid-range killer. Jadi beli nggak nih?